Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial. Nah, bagaimana tentang hukum kekekalan energi mekanik ini? Marilah kita ikuti video berikut ini. Kalian tentunya pernah memperhatikan ataupun pernah menyaksikan pemain skateboard ketika beraksi. Kalau kalian perhatikan bahwa lintasan skateboard atau papan luncur itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia membentuk suatu cekungan. Demikian pula kalau kita perhatikan pada konteks yang lain, ini adalah satu wahana di objek wisata yang mungkin kalian juga pernah merasakan untuk menikmatinya, adalah roller coaster. Baik skateboard maupun roller coaster ini merupakan salah satu dari bentuk penerapan bagaimana konsep hukum kekekalan energi mekanik itu bekerja. Selanjutnya, bagaimana dia bekerja dan bagaimana kita memperhitungkan besaran-besarannya, nanti kita akan simulasikan pada simulasi berikut ini. Baiklah anak sekalian, kita akan mencoba mensimulasikan energi mekanik pada simulator berikut ini. Kita coba misalkan ini seorang pemain skateboard akan memulai aksinya. Dia melakukan ancang-ancang atau start dari satu ketinggian pada lintasannya. Di sini nanti akan kita setting. Di sini kita anggap tidak ada energi yang hilang yang diakibatkan oleh gesekan. Kemudian kita akan mencoba memulai dari massa pemainnya, anak tersebut misalkan anggaplah 50 kg. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa yang terjadi dengan gerakan anak tersebut dan bagaimana perubahan energi yang berlaku. Nanti kita akan amati di sini bahwa pada kedudukan awal ini dia memiliki energi potensial karena dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada permukaan tanah yang datar ini. Selanjutnya kita akan mulai bagaimana gerakannya dan bagaimana perubahan pada energinya. Mari kita lihat anak sekalian. Ya. Baik. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata energi total dari anak tersebut ini akan selalu tetap. Tetapi yang berubah adalah energi kinetik dengan energi potensialnya. Mari kita perhatikan lagi, kita lanjutkan simulasi kita. Anda perhatikan ketika berada pada kedudukan yang tinggi, maka energi potensialnya yang besar, sementara energi kinetiknya kecil. Sebaliknya ketika dia berada di kedudukan yang rendah, yang besar adalah energi kinetiknya, sementara energi potensialnya menjadi lebih rendah.
Tapi energi total di sini kalian lihat tidak berubah. Seiring dengan perubahan ketinggian, juga kalau kita amati ternyata juga kecepatan dari anak tersebut juga berubah. Mari kita perhatikan ya, di ketinggian awal atau tinggi tempat yang paling tinggi dia kecepatannya rendah, sementara di tempat yang rendah kecepatannya tinggi. Artinya nanti ada hubungan antara perubahan ketinggian dengan kecepatannya, perubahan energi pada masing-masing pada setiap kondisi. Bagaimana kita nanti menganalisis besaran-besaran energi tersebut? Kita akan lihat pada bagian berikut ini. Mari kita mulai ya sekalian untuk menganalisis besaran-besaran energi pada simulasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita tinjau di sini, misalkan anak tersebut tadi berada pada ketinggian awal H1. Di sini anggaplah dia memiliki kecepatan V1. Pada keadaan ini dia akan memiliki energi, anggaplah E1, yaitu sebesar EP1 atau energi potensial 1 ditambah EK1 atau energi kinetik 1. Jadi di sini EP dan EK-nya kita anggap sebagai E1. Selanjutnya ketika dia meluncur, kita lihat pada satu keadaan, anggaplah ketinggiannya menjadi H2 dan kecepatannya menjadi V2. Pada kondisi ini E2 dapat dinyatakan sebagai EP2 plus EK2, di mana EP adalah energi potensial dan EK adalah energi kinetik. Perlu kalian ketahui bahwa besaran EP plus EK inilah yang disebut sebagai energi mekanik. Atau boleh dikatakan dengan kata lain bahwa energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dengan energi kinetiknya. Selanjutnya, sesuai dengan hukum kekekalan energi, kalian tentu masih ingat bahwa pada hukum kekekalan energi dikatakan energi itu hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dia tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan. Maka di sini pada kondisi E1 dan E2 ini besarnya energi harus sama. Akibatnya bahwa EP1 plus EK1 akan sama dengan EP2 plus EK2. Kalau kita masukkan bahwa energi potensial adalah mGh dan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, maka berlaku hubungan mGh1 plus setengah mv1 kuadrat harus sama dengan mGh2 plus setengah mv2 kuadrat. Atau boleh dikatakan di sini EM1 sama dengan EM2. Dengan demikian tampak di sini bahwa energi total atau energi mekaniknya akan selalu tetap. Pernyataan inilah yang dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi boleh dikatakan bagaimana hukum kekekalan energi mekanik itu, bahwa besarnya energi mekanik itu akan selalu tetap. Untuk lebih memahami konsep tentang hukum kekekalan energi mekanik tadi, marilah kita ambil contoh kasus berikut ini. Misalkan seorang anak akan melakukan aksi dengan papan luncurnya atau skateboardnya. Dia anggaplah masanya 50 kg dan dia
memulai dari ketinggian 3 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya anggap saja percepatan gravitasnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan anak tadi ketika dia berada di tanah datar ini, ketika dia lepas dari bidang lengkungnya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa masanya adalah 50 kg, kemudian ketinggian awalnya atau H1 adalah 3 meter. Di sini karena dia baru akan memulai meluncur, anggaplah V1-nya adalah 0. Kemudian B-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan di sini H2 karena dia berada di tempat yang datar di bawah papan luncur ini, maka dia, mohon maaf, di bawah lintasan ini dia kita anggap ketinggiannya adalah 0. Yang di sini ditanyakan adalah V2-nya. Dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik tadi, kita akan mendapatkan persamaannya. Berarti di sini EP1 plus EK1 harus sama dengan di sini EP2 plus EK2. Selanjutnya kita masukkan besarannya. EP1 adalah MGH1, EK1 setengah MP1 kuadrat, kemudian EP2 nya MGH2 ditambah EK2 nya adalah setengah MP2 kuadrat. Dari sini kita masukkan MGH1 ditambah 0 EK nya karena kecepatan awalnya 0, dan pada keadaan kedua adalah energi potensialnya 0 karena di sini hanya 0, ditambah setengah MP2 kuadrat. Di sini tampak di ruas kiri ada M, di ruas kanan ada M. Kalau kita masukkan angka-angkanya, kita akan dapatkan di sini sebenarnya bisa disederhanakan, yaitu M-nya bisa dihilangkan, tapi ini tetap kita masukkan, tidak masalah. Kita akan dapatkan nanti bahwa harga V2 kuadrat itu kalau kita lihat di sini adalah berarti 60, maka kita akan dapatkan harga V2 nya nanti adalah akar dari 60, atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 15. Perlu anak ketua sekalian bahwa hal ini akan terjadi manakala dianggap di sini tidak ada energi yang hilang akibat dari gesekan. Dengan kata lain, ini ada hal penting yang perlu kalian pahami, bahwa sepanjang tidak ada gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja, dan di sini awalnya misalkan didorong begitu, maka kecepatan akhir benda ini tidak dipengaruhi oleh massa, perhatikan, maupun bentuk lintasannya. Artinya pada hukum kekekalan energi mekanik ini, massa dan bentuk lintasan sebenarnya tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh hanyalah pada perbedaan ketinggian pada suatu keadaan yang mengakibatkan perubahan besaran pada kecepatannya. Sedangkan untuk energinya akan selalu tetap. Pada bagian berikut ini akan kita tunjukkan bahwa selama tidak ada energi yang hilang akibat gesekan ataupun gaya dari luar yang bekerja, maka dia tidak dipengaruhi oleh massa maupun bentuk lintasannya. Mari kita perhatikan, kita lihat pada massa yang pertama, misalkan tadi 50 kg. Kita akan coba amati. Di sini kita lihat, pertama kita akan perhatikan energi pada titik-titik di ketinggian yang sama. Kalian perhatikan di sini berarti pada titik-titik yang tingginya sama. Ini titik ini dengan titik ini,
maka energinya juga akan sama. Artinya bahwa kecepatan di sini dengan kecepatan di sini juga akan sama. Padahal di sini bentuk lintasannya kita rubah sedemikian rupa. Selanjutnya akan kita perhatikan sambil jalan, kita lihat masanya akan kita rubah. Apakah dia akan merubah kecepatannya? Perhatikan, ternyata kecepatannya juga tidak berubah pada kedudukan-kedudukan yang sama. Jelas bukan anak sekalian bagaimana konsep hukum kekekalan energi mekanik ini, dan nanti silakan kalian kembangkan untuk lebih memperkaya kemampuan kalian dengan mencoba pada kasus-kasus pada buku referensi kalian. Selanjutnya Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Ingat, tetap taati protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker ketika kalian meninggalkan rumah, kemudian tetap sering mencuci tangan dengan menggunakan air sabun ataupun hand sanitizer, dan hindari kerumunan. Kita berharap bahwa kondisi ini akan segera membaik dan kita dapat bertatap muka kembali. Demikian sekalian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.